Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Ya boleh dijawab di chat ya. Luar biasa, alhamdulillah, sukses ya, seperti itu. Sambil kita menunggu teman-temannya lain, saya ucapkan selamat datang di webinar Bincang Santai bersama dengan Coach Ridwan. Alhamdulillah bahagia. Masya Allah. Dari Makassar, Ibu Alia. Nah, saya juga dari Makassar, Bu. Cuma domisili di Bogor. Mas Andre, apa di Malang atau di mana nih, Mas Andre? Lagi di Malang, Pak. Oh, lagi di Malang ya. Kemarin Iya, di Lampung ya. iya. Masya Gimana Allah. kabarnya, Pak Alhamdulillah Kai? luar biasa. Alhamdulillah. Baik, Pak siap. Angga juga bergabung, Ibu Rizka sudah banyak. Pak Arif, apa kabar Pak Arif? Pak Muhammad ya hadir. Alhamdulillah luar biasa. Oh dari Bengkulu nih, Ibu Erawati. Wah, Insya Allah udah nanti join ya Bu ya. Masya Allah. Sudah masuk grup nantinya. Gimana Pak Andre? Kita mulai. Siap. Baik, Bapak Ibu, sambil kita menunggu yang lain, kita mungkin bincang-bincang santai sedikit ya, Coach Andre ya. Jadi sambil apa namanya ini masih banyak nih ya, yang kita admin nih. Sambil menunggu yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah bincang-bincang tentang bisnis roadmap yang insya Allah nanti dibawakan oleh Coach Ridwan dan luar biasa. Bisnis roadmap ini sudah dibawakan keliling Indonesia ya, Coach Andre ya. Makassar, Lampung, dan saya sendiri itu ke Malang. Dan luar biasa, ini dipakai oleh para pebisnis yang sudah top di Indonesia. Dan paling banyak merasakan manfaatnya adalah para UMKM. Luar biasa ini. Model bisnis yang diramu oleh Coach Ridwan. Mungkin teman-teman penasaran seperti apa nanti pemaparan dari Coach Ridwan, kita akan tunggu nanti ya. Jadi saya sendiri merasakan manfaatnya ini pada saat mendalami atau belajar bisnis roadmap 1.0 itu sudah luar biasa. Jadi omset udah 1 tahun itu udah mencapai target di atas ya ratusan juta lah, Pak Andre. Itu baru BRM 1.0. Saya belajar di Bunda Redia ya. Nah, teman-teman bersyukur nanti di webinar malam ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Coach Ridwan tentang bisnis roadmap yang dari 1.0 sampai 3.0 ya. Jadi ini adalah preview dari nanti kita akan mengadakan workshop nanti di tanggal 19 dan 20, tepatnya di Lunar Academy nanti di Jagakarsa. Jadi acaranya sangat padat. Nanti teman-teman akan belajar 40 tools bisnis ya, Mas Andre ya. Luar biasa nanti. Baik, mungkin ada sedikit pengantar dari Mas Andre sebelum masuk Coach Tirta. Apakah Coach Tirta sudah bergabung? Baik, Pak. Mungkin kita bisa ini dulu, apa kenalan dulu atau Ya, peserta yang sudah hadir. Jadi mungkin bisa kenalan, mungkin yang dari beberapa perwakilan kota saya bisa mau perkenalan. saya Iya, mau sapa Ibu Era dulu nanti dari Bengkulu ini datang hari iya. Jumat nanti ya Bu ya. Siap. Coba Apa bisa on kabarnya Bu? cam, bisa kenalan, jadi bisa Ya, saling mengenal satu sama lainnya nanti. siap siap. Sudah beli tiket Ibu Era? Sudah ya, alhamdulillah. Ada Pak Abi, ada Pak Jainuddin nih, Pak Jainuddin dari Omia, dari domisili di mana nih Pak Jainuddin? Assalamualaikum dari Pasuruan. Oh, Pasuruan, Masya Allah. Ya, dekat dari Malang itu ya Pak Andre ya. Ya, Ada Pak Asep Sandi, ada Yusrina, boleh dibuka webcamnya. Pak Imron, Lancar Jaya, Akika ya Masya Allah. Dari Akika juga. Pak Angga, Bu Rizka, luar biasa. Ada yang mau disapa, Mas Andre? Mangga? Mungkin ada teman-teman yang saling kenal juga di sini.
kita santai saja, namanya juga bincang-bincang bisnis ya, jadi nggak usah terlalu serius banget nih. Kita santai malam ini sambil menunggu yang lain. Oh, Bu Era, alhamdulillah sudah beli tiket. Ya, ditunggu nanti di Lunar Academy, Bu. Insya Allah. Eh, Baik, siap. Mungkin bisa ini Pak, kenalan mungkin nama usaha Ya, atau oh, bisa cerita sedikit tentang bisnisnya. Jadi nanti kita sembari tahu nih nanti mungkin banyak lebih gali kasus ya gitu kan. Jadi ketika ada konstituen, jadi setidaknya nanti materi dapat nih teman-teman yang hadir di sini. Oh, saya ada kendala ini nih gitu kan. Sehingga nanti bisa sharing juga gitu mungkin ya. Ya, ini ada kesempatan nih siapa yang mungkin bisa on cam dan bisa sharing ya gitu kan. Nah, siapa nih yang mau gitu? Silakan, gitu kan. betul. Mas Andre nih udah coach juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi silakan raise hand atau boleh di Q&A ya, ditulis di chat juga ya Mas Andre ya. Jadi silakan teman-teman permasalahannya apa nanti dibedah sama Mas Andre. Silakan. Ibu Era, ada yang mau ditanyakan Pak Imron? Pak Edi, silakan. Ibu Alia Makassar, nih bisnisnya bisnis apa nih Bu? Rumah jahit, Pak. Oh, rumah jahit, Masya Allah. Kirain contoh Makassar Bu. Pak, rumah jahit ya, semoga lancar. Pak Jainuddin, udah ya. Bu Yusrina Dwining, ini. Bisnisnya bisnis apa nih Bu? Yusrina, apa kendala-kendala yang sering dihadapi? Nah, nanti dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa dijawab oleh Pak Ridwan nantinya. Jadi semakin teman-teman bertanya, ilmu Coach Ridwan akan keluar ya. Jadi kita pancing aja nih Coach Ridwan malam ini ya, seperti itu. Jadi manfaatkan kesempatan yang baik ini. Oh, Mas Andre, ada chat nih. Mas Andre coba dijawab nih, biar kenal lebih dekat bisa diceritakan latar belakang Mas Andrianto sebagai pembicara malam ini. Nah, ditodong langsung. Mas, mangga. Ya, ini dari The Miracle Herb ya. Jadi sebetulnya bukan dari saya, Pak. Jadi kita moderator ini nanti sama Pak Kai, insya Allah nanti ada konstituen yang insya Allah akan menemani kita pada malam hari ini, gitu kan. Jadi saya sama Pak Kai ini moderator untuk malam hari ini. Jadi nanti mungkin teman-teman ada yang ingin sharing terkait bisnis dan nama usahanya dan mungkin ada yang ingin di-sharingkan gitu kan sehingga nanti kita bisa bareng-bareng nih malam hari ini mungkin apa yang menjadi sharing teman-teman itu menjadi ilmu yang lainnya juga kan gitu ini dari atas nama Bapak siapa tadi The Miracle Herbal ya ini ya. Ya, Masya Allah. Nah, Herbal ini atau sangat sangat booming juga iya ini. atau Pasarnya mungkin besar. bisa ini ya apa namanya diganti namanya ya jadi biar kita saling kenal satu sama lain ya jadi kita pakai formatnya nama nah, kemudian bisa dengan nama usaha selanjutnya asal kota ya jadi yang belum diganti bisa diganti dengan format itu tadi nama nama usaha kemudian asal kotanya ya oke gitu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum, bagaimana caranya merekrut, membangun dan mempertahankan tim bagi usaha yang baru ini? Nah, itu permasalahan kita juga ini. Nanti dibedah sama Coach Ridwan nanti ya, bagi usaha yang baru membangun. Sekedar sharing sedikit Pak Andre bahwa saya sendiri itu hampir 30 tahun juga ya membangun, awalnya jatuh bangun di bisnis. Saya sendiri di bisnis klinik hipnoterapi, kemudian di pengadaan IT pemerintahan, kemudian ada video mapping, dan ada juga bisnis IO. Dan bersyukur banget setelah saya dari Malang menggunakan bisnis roadmap ini, alhamdulillah jadi terpetakan ya. Jadi kita tahu bagaimana goal bisnis kita, bagaimana kita juga harus tahu realita bisnis kita dan mungkin bisa mendefinisikan bisnis kita, target
bisnis kita dan tentunya nilai-nilai atau value-value bisnis yang kita jalankan seperti itu. Silakan Mas Andre ditambahkan. Itu ya saya dapatkan waktu di Malang nih, jadi review lagi sambil belajar. Sambil kita menunggu Coach Ridwan ya. Ini ada peserta sekitar 100 nih di grup. Pak Mulyadi Abdul Ghani bisnisnya apa ini Pak? Oh, Masya Allah, marketing properti. Ini Bu Devi, bidang usaha supplier daging bebek dan ayam ya. Oh, pasar yang menjanjikan ini karena bergerak di bidang makanan. Yoki, toko onderdil mobil dan Pertasop ya, Penogiri. Nanti kita tampung semuanya pertanyaannya, Pak. Ini dari Pak Yoki ini bagaimana mengelola keuangan yang lebih ya labanya sedikit tapi berkelanjutan. Nanti dijawab oleh Coach Ridwan nanti di pertengahan acara ya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan ditampung dulu di kolom chat, nanti saya akan sama Pak Andre akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, insya Allah nanti sebentar lagi Coach Ridwan akan bergabung, jadi siap-siap. Nanti teman-teman sambil menunggu boleh yang ada pertanyaan silahkan di kolom chat, nanti di chat aja. Atau nanti kalau pas di pertengahan acara ada yang mau raise hand, nanti saya dan Mas Andre akan memberikan kesempatan ya untuk bertanya langsung ke Coach Ridwan. Saya sapa dulu Pak Rahmat Musbani ya, Musbani Solo ini. Pak Ahmad Sofyan, apa kabar Pak? Alhamdulillah, Coach Ridwan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Ridwan, apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, habis pulang dari haji ya, semoga mabrur ya Coach ya. Masya Allah. Baik, teman-teman sekalian, sebelum acara kita mulai agar mendapatkan keberkahan ya, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar acara ini terlaksana dengan baik. Baik, doa dimulai. Baik, alhamdulillah gurunda kita sudah hadir. Saya ucapkan selamat datang Coach Ridwan. Saya, Pak Kaimuddin Rani dan Mas Andre akan memandu acara ini sampai selesai. Dan sudah banyak nih yang chat ke saya, Coach Ridwan, apa sih BRM itu? Ya, kenapa saya harus belajar BRM? Apa saja sih yang akan dipelajari? Itu yang banyak ditanyakan. Itu sudah banyak pertanyaan-pertanyaan di kolom chat, Coach. Jadi tanpa berlama-lama karena ini waktunya singkat, saya serahkan ya ini ke Coach Ridwan. Silakan, Coach. Tafadhol.
Perjanjiannya saya baru ngisi kalau 200 peserta di padahal. Oh, itu udah 480 nih. Ini belum 200 berarti Mas Andre yang ngisi lagi ya. Bentar, saya izin menyiapkan seluruh materi dan juga perangkat saya dulu sebentar. Siap. Karena ini masih di jeda, baru selesai ngisi coaching. Jadi di jalan ini lagi cari tempat. Baik. Lagi. Silakan Coach. Nanti jadi teman-teman masih saya berikan kesempatan untuk menulis apa saja yang mau ditanyakan nanti ke Coach Ridwan, dipersiapkan. Baik, ini sementara lagi di-setting dulu sama Coach Ridwan. Jadi mohon bersabar. Orang sabar itu disayang Allah. Jadi Bapak Ibu, Coach Ridwan akan berusaha menjawab sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan nanti di pertengahan sesi atau di akhir sesi. Jadi dipersiapkan. Sudah siap, Coach? Ya, baik. Tafadhal, Coach. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa diterima dengan jelas? Sangat jelas, Coach. Iya, Jelas. tapi Oke. agak kecil sedikit, Coach. Kecil. Iya. Ya. Oke, cek. Lebih jelas? Siap, lebih udah jelas, Coach. bagus, bagus. Oke. Lebih bagus, Coach. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad dan nabi wa rasulah wa bi zinni wa warzuqni fahma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa ketemu malam hari ini di Zoom ya, meskipun kita ketemu secara virtual. Semoga malam hari ini Allah berikan kepada kita rahmat, berikan kepada kita hidayah, bisa belajar bareng dan bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari ya. Teman-teman sekalian yang sudah hadir malam hari ini, salam kenal dan juga bahagia bisa ketemu dengan teman-teman semua. Insya Allah di malam hari ini saya pengen tahu gimana kabarnya teman-teman semua ya. Biar kita bisa interaksi, jadi nanti mungkin kalau seandainya saya tanya minta tolong dijawab di kolom chat ya. Nah, jadi biar saya tahu apakah teman-teman semua sudah siap untuk belajar bareng ya, insya Allah kurang lebih sekitar 1,5 jam ke depan. Kalau sudah siap, Anda tulis di kolom chat siap gitu ya. Nah, sudah siap untuk belajar tentang bisnis roadmap malam hari ini? Siap, baru 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, masih baru sedikit. 8, 9, oke. Saya tunggu sampai minimal 50 orang yang nulis, baru kita akan mulai. Silakan, karena kita berbagi. Ayo Bapak Ibu cepat-cepatan, nah, biar materinya cepat dimulai ya. Siap. Oke. Karena saya harus memastikan, karena tidak semuanya open cam, jadi saya pengen tahu bahwa Anda ada di sana bersama dengan kita ya. Berbagi energi dan juga berbagi kebahagiaan kita malam hari. Teman-teman sekalian, malam hari ini saya akan membahas beberapa topik, beberapa tema, dan beberapa hal yang insya Allah semoga related dengan kondisi bisnis teman-teman, kondisi hari ini. Ya. Nah, jadi saya izin untuk share screen. Oke. Ya, apa sudah bisa diterima share screen saya? Sudah, Coach. Sudah? Cukup jelas dilihat atau pecah-pecah? Ini karena saya pakai wifi-nya kafe ini di sini. Jelas? Sudah, Coach. Sudah. Oke, aman. Ya, hari ini kita ngobrol santai, bincang santai seperti yang ada di layar Anda tentang bisnis roadmap ya. Nah, ada pepatah bilang tak kenal maka ta'aruf. Nah, jadi kita kenalan dulu teman-teman semua. Alhamdulillah. Ya, jadi saya ada beberapa aktivitas selama ini yang mungkin mengisi hari-hari saya. Ada beberapa perusahaan saya sama dengan teman-teman sebagai entrepreneur. Saya punya perusahaan namanya B Enterprise, ada Mas Corporation di dalamnya yang bergerak di bidang perkebunan, ada Mas Food, ada kuliner dan lain-lain, ada Synergy Business Solution, konsultan manajemen dan pengembangan SDM, ada Usman Foundation, ini yayasan pendidikan karakter, dan juga saya aktif di SBC ya sebagai founder di Sukses Berkah Community. Nah, ini di B Enterprise ada beberapa aktivitas yang saya kerjakan. Ini beberapa brand yang saya kembangin di Mas Corporation, ada Kebun Berkah, Plaza Dina, Taman Langit, Alfat Food,
Food, terus ada Mas Food dan juga ada Bintang Food. Di Sinergi ada training, coaching, consulting, mentoring, dan juga ada Sinergi Kreatif. Di CRA University ada World University, ada Business Owner School, Inspiration Indonesia, Campus Manager, BRM, salah satu program dari CRA University, dan ada di Usman Foundation juga ada beberapa. Nah ini kalau tadi saya jelaskan sedikit ya, gambarannya seperti apa Mas Food. Saya punya beberapa brand, ada BJTM ya, Batagor Jepang Takashimura, sebenarnya ini brand yang saya kembangkan tahun 2008 ya, jadi ramen, batagor, bento dan seterusnya. Ada makaroni mambo, ada cincang puccino, kopi harum, warmindo Usman, dan juga ada beberapa brand yang lain. Mbak Asgar saya juga mengelola beberapa outlet ya. Nah ini Batagor Jepang, alhamdulillah ada 276 outlet seluruh Indonesia. Ya, ini yang sudah sempat kita kembangkan. Ada 300 lebih titik distribusi makaroni mambo di Indonesia juga. Ini sebenarnya bisnis anak saya. Ada 108 gerai nasional, ya. Ini cincau puccino, dan juga ada beberapa brand lagi seperti Kebun Berkah. Ini kita buat perkebunan. Nah, jadi ini salah satu kebun kita yang ada di Malang, Jawa Timur. Ya, teman-teman mau joinan, kita ada program berkebun bersama. Jadi saya tanamin di situ ada alpukat, ada durian, ada beberapa tanaman-tanaman yang lain yang bisa teman-teman ambil. Ini contoh kebun kami ya. Jadi kalau mau kebun bareng, ayo bisa join dengan Kebun Berkah. Pas di bawah kaki Gunung Semeru. Nah, itu kalau dilihat atasnya pas itu Gunung Semeru. Kalau mau ngecamp di sana, mau camp Ya, Coach, mohon maaf, Coach. Suaranya hilang, Coach. Coach Ridwan, suara hilang, tidak terdengar. cek deh, kalau nggak pakai ini kedengeran nggak? Lebih jelas tuh, Coach. Lebih jelas, Coach. Iya. Jadi nggak usah pakai headset ya. Iya. Sekarang lebih jelas? Lebih jelas. Alhamdulillah kalau lebih jelas. Lebih jelas gini. Tapi kedengeran kemana-mana jadi nggak apa-apa. Nggak, maksudnya suara aja ini kedengeran, nggak apa-apa, aman ya. Oke. Ya. Oke teman-teman. Nah itu sedikit mungkin cerita, ini beberapa klien, ini beberapa buku yang saya tulis. Ya. Ada Pengusaha Sukses Berkah, The Power of Synergy, dan ini beberapa sosmed. Nah hari ini langsung aja kita akan bahas. Nah ini sudah jam 19:52, berarti waktunya kita untuk memulai sharing kita hari ini. Nah, teman-teman semua, saya mau tanya, siapa di sini yang sudah punya bisnis atau sebagai business owner? Dan boleh dong di kolom chat Anda tulis bisnisnya apa. Nah, coba nanti biar saya nanti pada saat menjelaskan cerita, tahu teman-teman ini bisnisnya apa. Kasih waktu beberapa menit, silakan ditulis. Itu Oke, ada nggak? Belum ada yang nulis? Bu Sri Bakery, Aal, ada EduTrip. Nah, ini mah banyak alumninya ini, udah pernah ikut semua. Pak Sukep Sablon, ada Johan Travel, Firda Baby Shop. Oke, Bu Dewi, ini banyak sudah pernah ikut ini. Bisa roti. Banyak alumninya. Produsen batik, bisnis playground. Wah, mantap. Batik, agen buku Islami. Oh, dari Syamil, punyanya Ustadz Riza. SR12, ada minuman. Wah, cakep. Oke, teman-teman. Alhamdulillah, dari teman-teman yang sharing, ada Natural Shop dan lain-lain. Nah, coba kita akan sedikit sharing ya. Nah, di malam hari ini, kita akan coba berbagi ya. Bentar.
Nah, teman-teman, apa yang kita bahas? Saya mau bercerita dulu tentang yang namanya resesi. Ya, Eh, mungkin banyak teman-teman yang ngerasa ini kayaknya cuma isapan jempol, kayaknya bukan sesuatu yang real, bukan sesuatu yang nyata. Tapi saya sebagai seorang konsultan dan saya punya banyak klien dan interaksi saya di banyak tempat, sebenarnya ada sesuatu yang mungkin nggak umum familiar dibahas di luaran, tapi real ini terjadi. Apa yang sedang terjadi di lapangan, apa yang sedang terjadi di masyarakat, sebenarnya kita sedang mengalami satu masa namanya post pandemic. Jadi setelah tahun 2020 sampai dengan 2021 menjelang tahun 2022 kita dihadapkan dengan pandemik, sebenarnya 2022 akhir sampai dengan 2023 kita masuk dalam fase namanya resesi. Tapi ini nggak dirasakan sama semua orang gitu. Artinya banyak yang mungkin orang tidak merasakan. Tapi real kalau Anda mau benar-benar ngecek, sebenarnya ini sedang terjadi ya. Nah, saya menggambarkan dulu, ini forecast yang saya buat kurang lebih beberapa tahun yang lalu. Saya membuat waktu itu ada grafik krisis COVID, yang itu waktu itu mungkin perkiraan sampai dengan Desember 2020 itu akan puncak-puncaknya, lalu akan disusul dengan grafik yang kedua ada resesi. Yang ini mungkin akan panjang sampai tahun 2021. Dan lalu ada dampak krisis sosial dan yang lainnya. Ini sudah saya buat cukup lama gitu. Dan ternyata angkanya tahunnya saja yang bergeser. Ternyata COVID sampai dengan tahun 2021 baru selesai, 2022 ini kita baru mulai sampai 2003 masuk gelombang yang kedua, itu gelombang yang namanya resesi. Dan ini kalau kita lihat banyak pakar yang sudah ngomong ya. Prediksi pemimpin dunia tahun 2023 jadi awal nadir kekacauan ekonomi, pakar ekonomi Indonesia juga Menteri Keuangan bilang akan ada resesi dan dampaknya Masya Allah luar biasa. Dan ini memang terjadi. Kenapa banyak sekali kita ngerasa mungkin tahun ini kok jualan susah, omset kok nggak kayak biasanya, tahu-tahu cenderung turun. Ada mungkin yang merasakan kayak gitu? Ada nggak yang ngerasa kok kayaknya tahu-tahu yang saya lakukan sama, pendekatannya sama, saya tetap iklan, saya tetap promosi, tapi kok hasilnya nggak kayak biasa ya, hasilnya kok turun ya? Ada yang merasa seperti itu mungkin? Nah, kalau Anda merasa gejala-gejala seperti itu adalah contoh ciri dari ya lingkungan kita sedang terdampak dengan yang namanya resesi. Nah, ini yang mungkin teman-teman harus pahami. Saya ini kok kita ngelihat ya gelombang PHK di mana-mana gitu ya, bahkan banyak sekali startup yang sedang mem-PHK sampai hari ini. Sampai hari ini kalau teman-teman ngelihat update di internet, sampai hari ini itu gelombang PHK itu masih terjadi. Ini bahkan brand-brand besar ya, seperti kayak Twitter, seperti kayak tadi Mark Zuckerberg, begitu mereka melakukan PHK besar-besaran nih. Mark Zuckerberg sampai 11.000, Twitter 3.000 tadi ya. Dan memang luar biasa dampaknya. Nah, banyak orang acuh dan tidak membahas ini. Benarkah sebenarnya sedang terjadi penurunan, bahkan Goto memecat 1.300 orang karyawannya gitu ya. Dan secara nasional itu terjadi 386.877 kasus. Jadi jumlah bukan yang sedikit, ini jumlah yang sangat banyak banget ya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau teman-teman mau merasakan, pertanyaannya adalah coba dicek, dirasakan, dan di-review sendiri di bisnis Anda. Apakah dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan terakhir, Januari, Februari, Maret, sampai dengan sekarang, berarti udah, kalau sekarang bulan ini berarti bulan 8 ya, berarti apakah dalam kurun waktu 8 bulan terakhir, teman-teman ngerasa terjadi penurunan secara omset, atau teman-teman ngerasa seperti ibaratnya kayaknya yang dilakukan sama, tapi hasilnya kok sepertinya lebih kecil, atau mungkin ada yang ngerasa kok kayaknya ikhtiar sudah dilakukan maksimal, hasilnya kok kayaknya tidak bisa optimal. Nah, kalau Anda merasa hal seperti itu, maka kemungkinan besar Anda sedang mengalami yang namanya resesi. Ya. Artinya resesi itu terdampak pada bisnis kita atau bisnis Anda semua. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Kita pelajari apa saja yang harus kita antisipasi. Yang pertama, ya kalau teman-teman misalnya ngerasakan seperti itu, dampaknya itu adalah penurunan daya beli. Sehingga kalau Anda punya produk, mungkin Anda ngerasa kok sekarang jualannya lebih susah. Karena sebenarnya apa? Daya belinya menurun. Ini yang pertama. Ya. Masyarakat itu pendapatnya tetap, tapi pengeluarannya naik dibandingin dengan masa-masa sebelumnya. Jadi penghasilan masyarakat itu tetap. Tapi biaya, bahan baku, apa segala macam semuanya mulai naik. Dan ini akhirnya terdampak pada kenaikan harga. Ya, karena harganya naik, daya belinya jadi turun. Ini yang pertama. Sehingga apa? Barang-barang yang harganya nggak mahal susah untuk bersaing. Sehingga banyak kita lihat fashion drop sekali. Kenapa? Karena harga di TikTok luar biasa murah. Gitu. Mereka yang mampu beradaptasi. Sehingga akhirnya barang-barang yang harganya regulernya normal akan terdampak dengan signifikan. Gitu ya. Industri makanan dan yang lainnya pun sama. Daya beli itu turun. Orang sekarang cari yang murah. Ya, orang cari yang murah. Dan yang kedua adalah perubahan perilaku masyarakat. Karena sudah masuk di masa namanya post-pandemic. Ya, jadi sudah bukan lagi pandemic. Sekarang sudah kita anggap ini adalah sudah masuk post-pandemic. Maka apa yang terjadi? Karena
tadi pendapatannya tetap tapi pengeluarannya jadi semakin tinggi, maka kebutuhan tersier itu kebanyak dibatalkan. Jadi kalau bisnis Anda termasuk dalam bisnis tersier itu bisnis yang bukan bisnis kebutuhan utama ya, ke bisnis yang kebutuhan tersier, itu kemungkinan besar orang banyak yang udahlah nggak jadi beli. Kenapa? Karena uangnya terbatas. Nah, kira-kira gitu, jalan-jalan apa segala macam. Untuk bisnis sekunder kemungkinan besar ditunda. Jadi kemungkinan besar kecenderungannya orang akan menunda. Kenapa? Karena dia bisnis sekunder. Nantilah dibeli nanti kalau sudah ada kebutuhan. Dan yang ketiga adalah bisnis primer. Nah, biasanya bisnis primer karena harus dibeli, maka perilakunya adalah mencari yang lebih murah. Nah, ini adalah 3 perubahan perilaku. Kalau bisnis Anda tersier, Anda barang-barang yang kebutuhan mewah dan lainnya, siap-siap Anda banyak deal-dealannya yang dibatalkan. Ya, properti dan lain-lain itu banyak sekali yang akhirnya nggak jadi beli. Kalau sekunder, banyak yang tertunda. Dan kalau seandainya primer, terjadi substitusi. Nah, ini dampak-dampak yang harus terjadi ya. Nah, maka apa? Maka kalau memang resesi itu adalah ombak yang terjadi, krisis pertama tadi ada pandemi, krisis kedua ada resesi, nanti ada nggak tahu krisis apa lagi, jadilah para perselancar yang bisa menerjang ombak tadi. Nah, gimana caranya? Ya, caranya kita harus beradaptasi ya. Selalu ada peluang ya. In the mindset kita, dalam mindset kita harus menanamkan sebuah pola pikir every crisis there is a great opportunity. Di baliknya itu semua ada satu peluang yang besar gitu. Kenapa? Banyak orang-orang yang besar lahir dari setiap krisis ya, teman-teman semua. Jangan kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Imran ayat ketiga ayat ke-139, maaf, surat ketiga ayat ke-139. Nah, maka teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Ada nggak yang kira-kira di sini ngerasa jualannya semakin susah, omsetnya kayaknya kok semakin terpuruk, terus ngerasa mungkin, nah ini benar, ada benar. Nah, ini kan ada beberapa yang ngerasa begitu. Kayaknya yang dilakukan sama tapi hasilnya kok sudah nggak seoptimal dulu gitu. Saya bilang punya klien yang bisnisnya itu sebelumnya cukup loncat luar biasa selama masa pandemi. Dan memang didirikan pada saat tahun 2020. 2021, 2022, seret naik, tahu-tahu 2022 omsetnya terjun bebas. Kayaknya dia ngerasa yang dilakukan sama gitu ya. Ini yang sama, terutama bisnis, ada 3 bisnis yang sektor yang benar-benar terdampak. Yang pertama itu adalah bisnis yang berhubungan dengan digital. Wah, para pemain digital marketing, para bisnis-bisnis yang tadinya mengandalkan Facebook Ads, mengandalkan Google, mengandalkan ini, dampaknya terpuruknya, maksudnya terdampaknya luar biasa. Ini kalau teman-teman yang bermainnya di digital. Yang kedua, bisnis-bisnis yang tadinya itu customer experience-nya online, tapi basic sebelum krisis itu adalah offline. Contohnya fashion. Fashion itu kan sebelum krisis, mayoritas pembelian customer itu adalah datang, ngelihat langsung, coba, fitting, baru beli. Lalu ketika pandemik, akhirnya dia belanja online. Ketika after pandemic, orang pengen balik lagi experience-nya untuk datang. Nah, maka biasanya fashion itu yang mainnya online itu terpuruk. Kuliner pun sama. Yang kuliner tadinya booming, makanan frozen, apa segala macam yang tadinya itu online, ketika after pandemic, itu terdampak dan biasanya akan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, itu yang terjadi teman-teman semuanya. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan? Nggak boleh nyerah, kayak ayat tadi bilang. Apa yang kita lakukan? Ayo kita berjuang. Ayo kita belajar bareng-bareng. Apa yang kita lakukan? Nah, teman-teman, kita harus memahami ada beberapa fase yang bisa kita lalui. Artinya poinnya apa? Poinnya kita harus mempersiapkan bisnis kita. Teman-teman harus mempersiapkan bisnisnya untuk bisa beradaptasi dengan semua keadaan tadi. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, ini bentar. Teman-teman harus memahami ada namanya fase bisnis yang di sini. Bentar. Oke, kita share. Nah, saya lompatin ini aja karena waktunya terbatas. Saya langsung bagi di dalam 2 fase. Ada fase bisnis itu namanya fase startup dan ada fase namanya scale up. Nah, jadi bisnis itu, kok nggak kelihatan nih? Layarnya kelihatan nggak? Kelihatan, Coach. Kelihatan, Coach. Kelihatan, Coach. Oh, kelihatan. Maaf. Ada namanya startup fase dan ada namanya scale up fase. Startup fase itu adalah titik di mana bisnis kita masih butuh divalidasi. Nah, sementara scale up fase itu ketika bisnis kita tuh sudah menemukan market fit-nya.
Nah, di sini itu ada chasm namanya. Jadi ada tantangan untuk kita melompati, memvalidasi bisnis. Apakah bisnis kita itu sebenarnya sudah fit, apakah sudah bisnis modelnya sudah tepat, dan seterusnya. Nah, fase inilah yang harus kita lewati. Kalau Anda nggak bisa membangun bisnis roadmap-nya, atau membuat peta bisnisnya, atau membuat bisnis modelnya dengan baik, maka kecenderungannya adalah pada saat mau melompat, pada saat mau bertumbuh, jatuh nih. Kenapa? Karena ada chasm di sini. Kritikal. Nah, titik kritikal inilah yang dimana Anda butuh yang namanya sebuah bisnis model yang baik. Anda butuh pemahaman tentang tangga bisnis. Anda harus membutuhkan yang namanya bisnis plan yang baik untuk bisa mengantisipasi atau menghadapi kondisi-kondisi tadi. Nah, saya menyebutnya namanya crossing the chasm. Nah, untuk crossing the chasm inilah teman-teman butuh mempersiapkan bisnis model, mempersiapkan yang namanya bisnis plan yang baik. Atau kalau dalam bahasa ini tadi adalah bisnis validation yang tepat. Agar apa? Agar ketika ada perubahan kayak resesi, ketika ada masalah dan lain-lain, kita sudah bisa beradaptasi, mempersiapkannya dengan matang. Dan saya menyusun khusus ya untuk teman-teman bisa melejit keluar dari zona UMKM untuk bertumbuh naik kelas ini. Saya buatkan kurikulum. Nah, jadi saya bagi ada startup, running, growing, disruption, establish. Nah, ini sampai dengan mature. Saya menyusun ada kurikulum mulai dari How to Start Your Business, BRM 1.0, ini buku pertama saya, judulnya The Power of Synergy. Ada How to Run Your Business, BRM 2.0, ini 7 jurus banjir order, buku kedua ya, buku yang saya susun. Ada How to Grow Your Business, BRM 3.0. Nah, ini yang saya buat sebagai workshop BRM versi untuk business model validation untuk kita bisa bertumbuh atau grow tadi, mempersiapkan untuk scale up tadi. Ada BRM 3.0, ada 4.0 untuk How to Shifting Your Business. Nah, untuk establish 5.0 itu how to scale up your business, dan yang di 6.0 itu how to autopilot. Alhamdulillah ini sudah saya terapkan di banyak perusahaan. Ada perusahaan yang tadinya ketika saya pertama kali pegang omsetnya masih baru 1 miliar, nulis cuma omset 750 juta per tahun, nulis 1 miliar aja nggak berani, saya paksa untuk nulis 1 miliar. Alhamdulillah perusahaan itu sekarang sudah omsetnya ratusan miliar. Ya, tutup buku tahun kemarin angkanya sudah sangat fantastis, sudah di atas 100 miliar. Ada perusahaan yang tahun ini ya dari tadinya 3 cabang sudah mendekati angka 100 cabang, sudah ratusan miliar juga omsetnya. Dari mana? Karena tahapan-tahapannya ditata dengan baik. Jadi melewati fase pertama, divalidasi fase kedua, sudah banjir order, fase ketiga bertumbuh, bangun sistem, fase keempat, bagaimana mereka bisa untuk scale up dan seterusnya. Nah, itu yang mungkin teman-teman harus persiapkan. Kalau teman-teman sudah persiapkan dari fase-fase bisnis ini, ya, nggak mau. Nah, oke. Nah, teman-teman sudah persiapkan, ini yang saya buat tadi. Bagaimana kita mampu untuk menumbuhkan bisnis kita dengan metode namanya BRM. Apa itu BRM? Adalah sebuah metode pemetaan bisnis, menyusun bisnis model untuk mengembangkan model bisnis yang mampu menciptakan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Yang ikut pelatihannya udah banyak banget ya. Saya sudah membuat kelas ini itu sudah beberapa tahun ya sampai sekarang ya. Tahun 2009-2010 pertama kali saya buat ya. Ini kalau dilihat ya, teman-teman lihat ada Bu Tika ini yang punya ke Busana Muslim, Kang Randy, ya ini yang punya ahli SOP, ada Mas Lukman. Nah, ini banyak kalau Anda lihat wajah-wajah di ruangan ini orang-orang hebat semua, ada Mas Koko, Mbak Dia. Ini salah satu beberapa alumni pelatihan kami, sudah pernah dibuat di Batam, Pekanbaru, Padang, Jakarta, Tangerang, sampai Makassar. Ribuan bahkan puluhan ribu alumni ya. Dari sejak tahun 2010 kalau nggak salah ini saya mulai jalan pelatihan ini. Jika Anda ingin pergi ke suatu tempat, Anda perlu peta, perlu map. Begitu juga ketika Anda berbisnis, Anda perlu punya peta, perlu punya map. Dan peta map itu dipelajari dengan sangat praktis dan di BRM, Business Model. Jadi, bila bisnis Anda ingin grow, ikuti di BRM. Wajah keren, asingkan, Oke, nah ini adalah sedikit testimoni dari guru saya. Dan besok insya Allah kita mau ada kelas tanggal 19 Agustus ya, 19-20 kalau nggak salah ya. Ini cuma 1 hari atau 2 hari ya saya lupa. Jam 8 sampai 19 sampai 20, jam 8 sampai dengan jam 17 hari kedua ya. Dan acaranya di Jakarta. Jadi bagi teman-teman semua yang mau ikut ya bisa nanti belajar bareng dengan saya. Mungkin itu sedikit ya ceritanya, dan saya sediakan waktu untuk tanya jawab teman-teman kalau mau ngobrol. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 30 menit lebih, kita mau ngobrolin tentang seputaran bisnis boleh, seputaran BRM boleh, atau mungkin tema-tema yang lain juga boleh. Tafadhol, saya kembalikan dulu kepada moderator kita yang luar biasa, Pak. Oke, berikan aplaus buat Coach Ridwan ya. Terima kasih Coach. Baik, sebelum tanya jawab dari Mas Andre, ada yang ingin disampaikan. Ini adalah informasi yang sangat penting
Silakan Mas Andre. Siap, baik. Terima kasih Pak Kai. Dan terima kasih banyak ini teman-teman semua. Gimana teman-teman? Dapat manfaat dari kursi dan tadi materinya? Mantap ya? Mantap ya? Coba angkat jempolnya nih. Oke, jadi sudah dikasih gambaran nih untuk tentang BRM. Jadi saya coba sedikit informasi terkait acara gitu kan. Jadi insya Allah teman-teman, ini saya izin share screen. Oke, bentar Pak Kai, ini masih belum. Siap menunggu coach, santai. Iya, Oke, jawab dulu nggak apa-apa, Andre. Teman-teman kalau mau tanya, iya, tolong di chat. Ayo, sembari siap. Mas Andi menyiapkan. Ya, Nggak apa-apa, Mas Andi nyiapin aja. Siap. Yang mau bertanya silahkan di kolom chat. Saya bacakan dulu nih coach Ridwan, ya ada pertanyaan dari kolom chat nih sambil menunggu Coach Andre. Teman-teman kalau ada yang mau reset silakan ya. Yang mau langsung bertanya ke Coach Ridwan, dipersilakan, ini adalah momen yang terbaik nih malam ini bisa berdialog langsung sama Coach Ridwan. Ini Coach, bagaimana mengelola keuangan yang labanya sedikit tapi berkelanjutan? Contoh jual pertama profit 500 rupiah, rata-rata penjualan 500 liter gitu Coach. Bisa diulangi bagaimana mengelola Baga- bisnis yang Bagaimana kalau saya katakan. bagaimana mengelola keuangan yang labanya sedikit tapi berkelanjutan? Oke. Contoh jual Pertamax itu profitnya hanya 500 perak, tapi rata-rata penjualan bisa mencapai 500 liter gitu ya. Oke, ya. Dalam bisnis ada yang namanya volume dan ada yang namanya quality. Jadi ada bisnis yang dia memang marginnya itu adalah mengejar volume, marginnya kecil, tapi dia banyak kuantitinya. Tapi ada yang dia memang mengejar quality, marginnya besar tapi penjualannya kecil. Nah, kalau teman-teman bermain, sebenarnya pada dasarnya contoh, saya pernah bermain bisnis pulsa. Bisnis pulsa itu marginnya cuma 500 rupiah, cuma 1.000 rupiah gitu. Tapi kuantiti penjualan saya itu ribuan transaksi per hari, sehingga marginnya bisa besar juga. Nah, dalam bisnis seperti ini, pada dasarnya pengelolaan bisnisnya kita bisa ngelihat namanya norm, ada normnya. Ya, jadi contoh misalnya gini, besar mana margin 50% dengan margin 2%? Coba, besar mana Pak Kai kira-kira? 50% atau 2%? 50%. Belum tentu. Faktanya apa? Saya pernah punya bisnis yang marginnya 50%. Modal saya misalnya 500 juta. Tapi modal 500 juta ini saya buatkan properti yang dibangun dan baru selesai proyeknya itu setahun. Akhirnya apa? Maka 50% itu baru saya dapatkan dalam 1 tahun. Ya, benar sih dapat margin besar gitu ya. Tapi artinya butuh proses untuk dalam waktu uang saya berputar dalam waktu 1 tahun gitu. Karena apa? Karena proyeknya beli tanah dulu, terus mulai pembebasan, ngurus mengecas sertifikat, lalu pembangunan, makan waktu yang lama. Tapi ketika saya bisnis pulsa, modal saya kurang lebih nggak terlalu banyak gitu. Modal saya cuma 100 juta misalnya. Tapi 100 juta itu bisa muter tiap hari. Lebih kecil. Dan marginnya cuma 2%. 2% dari 100 juta itu cuma 2 juta. Nah, 2 juta muter tiap hari selama 1 bulan berarti muter 30 kali. Maka margin saya sebenarnya bukan 2%, tapi 2% dikali dengan 30 kali putarannya. Berarti berapa? Margin saya kurang lebih sekitar 60%. Kenapa? Karena 1 bulan saya punya margin 60 juta. Berarti 60%. Bukan 2%. 2% itu per putaran. Nah, maka yang dilihat bukan besar kecilnya, tapi berapa mampu Anda memutar margin tadi. Nah, nanti kita akan belajar di BRM 3.0, Anda akan belajar nanti namanya ada financial mastery-nya. Nah, di dalam financial mastery, nanti kita akan belajar bagaimana pengelolaan keuangan. Ditata dari awal sampai dengan akhir. Oh, nanti ada
beberapa aspek yang kita akan pelajari. Namanya financial planningnya, nanti ada financial reportingnya, kita akan belajar laporannya dan bagaimana nanti financial management untuk Anda melakukan pengembangan dari perusahaan. Pada dasarnya bisnis kecil atau besar margin itu pilihan, gitu ya. Jangan sampai kita mengejar margin besar tapi kita putarannya terlalu lambat, akhirnya kalah dengan yang kecil. Kira-kira begitu. Terima kasih Coach. Luar biasa. Jadi di samping volume juga sangat berpengaruh ya dan waktu ya, bukan lamanya time-nya ya. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua ini, bagaimana mengelola pegawai yang masing-masing jaraknya berjauhan? Bagaimana mengelola pegawai yang jaraknya masing-masing berjauhan? Iya, Maksudnya punya karyawan di beberapa perusahaan atau bagaimana? bisa jadi seperti itu. Mungkin Oke, dari Pak Yoki nih, kalau mau rasain langsung tanya jawab, silakan di ini ya. oke. Nah, coba saya jawab gini. Pada dasarnya karyawan berjauhan atau berdekatan nggak ada masalah, karena itu behavior saja. Saya punya kantor, ada kantor di Malang, ada kantor di Jakarta, ada kantor di Jogja, ada kantor di Lampung. Jadi ada 4 kantor, jauhan semua gitu. Nah, sekarang dengan teknologi online, kita sudah bisa pasang CCTV, kita bisa buat meeting evaluasi pakai Zoom, reporting pakai WA atau WhatsApp. Masalahnya bukan masalah berjauhan, tapi kehadiran. Kadang walaupun dekat, kalau Anda nggak hadir di kantor, datang sih datang, tapi kita nggak hadir untuk memantau karyawan kita, untuk mereview, nge-report juga percuma. Nah, maka poin pentingnya apa? Maka kita harus hadir dan kita punya namanya mekanisme controlling. Controllingnya bisa pakai kita bisa menggunakan mekanisme controllingnya, ada kertas kerja, ada dashboard, ada project management gitu. Nah, saya punya analogi sederhana gini. Karyawan itu saya bagi 2. Ibarat tukang, ada tukang harian, ada tukang borongan. Tukang harian itu yang dia kalau tukang itu masuk tiap hari dibayar tiap hari. Kalau tukang borongan itu dia yang dibayarnya biasanya per project. Nah, kira-kira teman-teman lebih suka mana? Bayar gaji tukang itu milih dengan tukang yang harian, bekerja tiap hari, dimasuk tiap hari, atau bayar tukang yang borongan? Langsung di awal dia memborong pekerjaan kita. Coba di kolom chat teman-teman boleh jawab dulu sebelum saya lanjutkan untuk mengetahui teman-teman yang masih stay di sini siapa saja. Ayo silakan teman-teman dijawab pertanyaan dari Coach biar interaktif. Ada yang harian dan ada yang borongan. Nah, ada juga yang jawab dua-duanya. Oke. Good. Mantap. Ada yang borongan. Harian. Kayaknya imbang nih antara harian dan borongan kayaknya. Nah, dua-duanya punya plus dan minus. Karyawan harian. Nah, saya suka nih. Ada yang tulis Afifah. Situasional. Dua-duanya bisa. Nah, kalau kita mau misalnya contoh. Karyawan harian, kelebihannya apa? Karyawan harian kelebihannya dia kerjanya rapi, ya kerjanya biasanya bagus, tapi biasanya suka ngelama-ngelamain. Yang bisa kerja 1 hari biasanya dikerjain sampai 2 hari. Karena bayarnya dibayar per hari. Sementara tukang borongan dia akan ngerjain cepet, buru-buru, tapi kadang-kadang kurang rapi. Nah, dua-duanya punya mekanisme. Saya biasanya ngelihat situasinya. Kalau saya bisa nongkrongin, bisa ngelihat, bisa ngatur ritme dan semuanya, Mandarin, saya akan pakai tukang harian. Biasanya pekerjaan yang sifatnya ringan. Tapi ketika saya sedang membangun sesuatu yang sifatnya dia terukur dan saya bisa memproyeksikan, saya biasanya lebih suka pakai tukang borongan. Kenapa? Karena dengan tukang borongan budget lebih terukur. Budget lebih terukur, terus juga bisa diproyeksikan gitu. Dan pekerjaannya cenderung lebih cepat gitu. Nah, cek. Nah, maka kalau ditanya karyawan pun ada 2. Ada karyawan tipikal karyawan harian. Karyawan harian itu apa? Yang dia masuk tiap hari pagi, sore, absen gitu ya. Dan digaji berdasarkan dengan jam kerjanya. Nah, karyawan-karyawan seperti ini kadang sifatnya kayak tukang harian tadi. Karena pekerjaan yang harusnya bisa selesai sehari, dia kadang dikerjainnya 2 hari, 3 hari sehingga produktivitasnya rendah. Berbeda dengan karyawan yang sifatnya karyawan borongan ya. Oke, ada yang mau sharing? Ini kayaknya ada yang sharing screen, silakan. Baik Coach, Coach Andre mau sedikit menyampaikan sesuatu sebelum kita lanjutkan ya Coach ya. Silakan. Mas Andre. Harusnya saya selesaikan dulu jawabannya. Ya. Gini. Oh ya, Belum langsung. selesai menjawab Lanjut. pertanyaannya tadi. Ya, maaf, lanjut. Iya. Lanjut Coach. Ini kalau masih ada screen teman-teman bisa lihat. Ditutup dulu screen-nya.
Ya, saya lupa yang mau jawab sampai mana tadi udahan. Ya udah deh, teman-teman lanjutin aja. Monggo monggo, silakan. Silakan Coach Andre. Oke, baik. Izin untuk menyampaikan sedikit ke Ridwan dan teman-teman semuanya untuk kegiatan terdekat besok ya. Jadi soal besok kita akan belajar dan tadi sudah disampaikan juga oleh Coach Ridwan ya terkait tentang bahwa bisnis itu ada tahapan bisnisnya. Jadi jangan mimpi punya bisnis besar jika Bapak Ibu sendiri juga tidak tahu jalannya kemana nih, gitu kan. Jadi nggak tahu kemana yang dituju itu kemana, gitu kan. Jadi asal buka aja, gitu kan. Jadi coba next. Nah, karena kalau di statistik ini pada Small Business Administration sekitar 20% startup itu bisnis gagal di tahun pertama, gitu kan. Jadi mungkin kadang semangat di awal, kadang bingung gitu, ganti bisnis lagi ya, gitu kan. Terus kemudian ada yang mungkin 5 tahun terakhir masih bisa bertahan atau bahkan yang 10 tahun ke atas masih bisa bertahan. Macam-macam tergantung dari kondisi dan bagaimana Bapak Ibu menghadapinya gitu kan. Nah, mungkin next bisa. Nah, pertanyaannya nih gitu kan. Dari bisnisnya Bapak Ibu semuanya nih yang mungkin sudah 10 tahun atau bahkan lebih gitu kan. Apa mungkin sudah apa ya ibaratnya bertumbuh atau stagnan atau jalan di tempat nih gitu kan. Nah, mungkin nanti bisa dijawab ya gitu kan. Oke, next. Nah, kadang mungkin banyak alasan-alasan yang mungkin menjadi tantangan Bapak Ibu semua kan gitu kan yang tadi mulai dengan kondisi yang resesi sekarang gitu kan, apalagi ketambahan masalah keuangan gitu kan. Kemudian manajemen dalam bisnisnya mungkin masih agak amburadul gitu ya. Perlu dibenahi gitu kan dan kadang yang poin yang ketiga adalah mencoba melakukan semuanya sendiri gitu kan. Jadi Superman gitu kan. Jadi apa-apa masih dilakukan sendiri dan mungkin kadang masih tidak percaya atau mungkin masih belum bisa mendevelop apa yang Bapak Ibu inginkan kepada tim, gitu kan. Terus kemudian tidak berinovasi karena masih memikirkan hal teknis tadi, gitu kan. Masih sibuk memikirkan hal teknis itu. Dan kemudian yang kelima adalah tidak ada rencana bisnis strategi ke depannya, nggak tahu ini mau kemana sih, gitu kan. Nah, akibatnya bisnis hanya jalan di tempat, gitu kan. Benar nggak Bapak Ibu ya? Gitu ya. Coba next. Nah, kalau misalkan nih kita belajar bareng tadi, insya Allah tanggal 19-20 mau nggak nih? Coba chat kolom komentar dong. Tadi belum ada yang lihat nih, coba kita tes. Ada yang mau nggak sih? Kalau kita belajar bareng-bareng ini kan Zoom nih ya, kita nanti belajar bareng-bareng di Jakarta. Ada yang mau nggak nih? Coba chat di kolom komentar nih. Ada yang mau? Kok masih sepi nih? Oke, mau masih 3 ini. Oke, mau. Jadi kita kopdar bareng nih. Jadi kesempatan nanti insya Allah ada di Solo kapan insya Allah nanti kita akan belajar juga bareng di Solo nanti atau mungkin yang dekat di Jakarta bisa mampir ya nanti ya kita belajar bareng mau ya oke. Baik, next lanjut. Nah, kita akan belajar tadi how to grow your business jadi BRM 3.0 bagaimana kita bisa melewati itu tadi ya lompatan yang lompatan jurang gitu kan ya. Dan ini sudah lebih dari 100.000 alumni, jadi sudah banyak yang mempraktekkan dalam bisnisnya tentang BRM ini. Oke, next. Dan insya Allah nanti kita akan belajar materi tentang rahasia 7 jurus belajar order. Nah, ini kalau ngomong order biasanya paling seneng kan gitu kan. Nanti akan dibedah, kemudian akan belajar tentang jaga operasional, kemudian tentang rahasia membangun super team dan cerdas finansial. Jadi kita akan belajar empat-empatnya ini di breakdown bareng gitu kan, di breakdown secara detail dengan 40 toolsnya nanti ya. Jadi mulai dari rahasia membangun super team, jadi nggak kewalahan bagaimana sih mendevelop ke tim, kemudian operasionalnya, kemudian dan keuangannya juga. Dan insya Allah kita akan belajar dengan Coach Ridwan Abadi juga ya. Jadi insya Allah akan belajar bareng dan nanti ada fasilitator juga yang akan mendampingi. Jadi setiap acara nanti yang soal ada fasilitator juga. Dan next. Dan soal nanti di Jakarta ya, ini ya, tanggal 19-20 di Lunar Academy di Jalan Jagakarsa Raya nomor 1. Ya, jadi kalau dekat, silakan mampir ya, kita belajar bareng. Dan manfaatnya apa aja sih gitu kan, nanti kita akan belajar bareng tentang, ya pasti ada forum diskusinya gitu kan, jadi ada konseling,
sama mentor dan Coach Ridwan nanti. Terus ada grup juga nanti diskusi bareng. Kemudian experience pastinya gitu kan, yang mungkin Bapak Ibu kenal satu sama yang lainnya. Kemudian dan kesempatan networking dan banyak lagi manfaat yang lainnya gitu kan. Next, dan nanti insya Allah perlengkapan juga ada training kits dan modulnya juga dapat dan 40 tools ya, jadi nanti bisa dibawa pulang gitu kan, dan sertifikat dan penginapan juga pastinya ya. Jadi nggak bingung-bingung, mungkin kalau dari luar kota masih bingung, sudah disediakan nih sama panitia ya. Oke, siapa nih kira-kira yang mau nih? Siapa, coba chat kolom komentar sekarang kalau misalkan bisa ikut dan bisa mendapatkan manfaat ini. Yuk, siapa yang mau, coba chat kolom di komentar. Oke, mau ya. Wih, dari Bengkulu aman Bu, nanti ikut aja nggak apa-apa, sudah disediakan penginapan kok ya. Yang lainnya masih satu ini. Wah. Ya, yang lain mungkin. Oke. Oke, next ya. Jadi ini eh untuk teman-teman nanti yang mau, khusus untuk teman-teman yang hadir hari ini totalnya investasinya 8,5 nih teman-teman ya. Jadi yang hadir nanti ini sudah dapat semua fasilitas ini, tapi untuk teman-teman ini ya ada 80 orang peserta dan ini ada diskon 50% khusus untuk teman-teman. Jadi cuma 4.250 ya. Jadi khusus untuk teman-teman ini 4.250.000. Dan untuk ini karena panitia ini pengen teman-teman bisa ikut ya, hadir khusus untuk 10 orang tercepat ya. Khusus untuk orang tercepat ini ada cashback lagi nih gitu kan. Jadi ada cashback untuk peserta yang cepet-cepet untuk malam ini ya. Jadi ada cashback lagi 750, jadi hanya 3.500.000. Jadi khusus malam ini. Jadi langsung dihubungi nomornya yang di bawah ini, ketik aja kode Maumin gitu kan. Jadi segera, karena hanya 10 gitu kan. Jadi dari 80 ini yang dapat cashback 750, 3,5 juta saja, ini hanya 10 orang ya. Jadi langsung nanti bisa dihubungi langsung di nomor itu ya. Jadi yang terakhir, jangan biarkan kemajuan bisnis Anda yang stagnan ketambahan dengan resesi saat ini, dengan isu resesi menghalangi potensi kesuksesan bisnis Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Jadi langsung saja ya, karena cuma 10 gitu kan. Jadi mumpung ini langsung di chat aja, nanti bisa di lobby-lobby panitianya ya mungkin ya. Jadi mungkin bisa book seat-nya terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih Pak Kai dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Mungkin itu cukup informasinya. Jadi nanti jika ada yang ingin ditanyakan terkait acara bisa hubungi panitia. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Andre, Sekolah Hairan Kasir. Baik, kita langsung ada yang rasa ini Pak Irianto Azza ya. Silakan Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan ke Coach Ridwan, silakan Pak Irianto. Dibuka dulu unmute-nya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Coach. Mohon izin bertanya. Jadi gini, Coach, kegiatan kami ini kan memang full ad gitu ya, di masa-masa yang ternyata dampaknya juga luar biasa di UMKM seperti kami ini. Jadi gini, Coach, bidang yang kami geluti ini kan fashion gitu kan. Nah, karena memang kemarin polanya masih menggunakan ads gitu ya, dengan margin tertentu tentunya gitu ya, supaya operasional usaha tetap bisa jalan. Nah, karena dampaknya ini semakin terasa, seperti yang tadi Coach Ridwan bilang, mencoba untuk ikhtiar maksimal tapi hasilnya tetap nggak optimal gitu kan. Nah, kira-kira ini solusinya bagaimana Coach ya, supaya cash flow-nya juga tetap aman gitu kan buat perjalanan usaha. Nah, kami itu kemarin sempat coba gini, Coach, mohon izin, mohon sarannya. Jadi ini kalau misalkan saya masuk ke pasar yang, mohon maaf ya, yang murah-murah lagi gitu ya, kan cukup berdarah-darah di sana persaingannya. Apalagi sekarang TikTok ini kan, Masya Allah gitu kan, dengan harga-harga yang saya pikir juga hampir di luar nalar gitu untuk operasional sebuah usaha gitu. Mohon izin Coach untuk sarannya, kiranya harus seperti apa langkahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak? Ya, terima kasih Pak. Kita tunggu Coach Ridwan untuk menjawab. Ya. Nanti setelah ini siap-siap Pak Jimmy ya. Silakan Coach Ridwan, mungkin.
Suara Coach Ridwan belum keluar ya. Mohon bersabar Pak, mungkin Ya, nggak saya apa-apa. cek dulu ya. Siap. Pebisnis itu harus sabar Pak, ya agar mendapat cuannya lebih besar ya. Iya. Ya, mungkin salah satu yang tadi mengalami apa yang saya ceritakan di awal ya. Jadi karena algoritma sosial media berubah, terus behavior market juga berubah. Memang praktis mungkin kalau teman-teman digital marketer, karena saya ada beberapa klien yang memang dia full hampir 80-90% omsetnya itu dihasilkan dari online. Jadi mungkin yang dirasakan insya Allah sedikit banyak saya tahu. Nah, Betul, guys. dan memang ada namanya TikTok Project S ya. TikTok Project S ini nggak masuk akal. Memang mereka gila-gilaan bakar uang dan mereka memfasilitasi. Dan kalau kita lihat kemana ada yang sampai bisa satu hari bisa penjualan sampai dengan 20 miliar gitu. Karena memang marketnya TikTok itu sudah market middle low ya. Jadi benar-benar bawah banget yang dihajar sama mereka gitu. Nah, ini yang membuat shifting market. Jadi kalau kita ngelihat memang di dunia digital itu apa ya namanya perang itu luar biasa. Dulu kalau kita tahu awal-awal ada misalnya pertama kali Google dengan Google Ads-nya. Google Ads sudah begitu powerful dihajar sama Facebook dengan dia buat business manager pakai pixel yang lebih akurasinya lebih tepat sasaran. Lalu Facebook dihajar dengan Instagram dengan pendekatan yang mungkin lebih marketnya lebih kompetitif. Instagram dihajar lagi dengan apa namanya marketplace ya seperti Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Lalu muncul Shopee dengan powerful dan luar biasanya dan sekarang Shopee dihajar lagi dengan TikTok. Nah, inilah memang tren yang terjadi. Nah, tugas kita apa? Tugas kita memang menyesuaikan. Nah, kalau ditanya tadi apa yang harus dilakukan, memang adaptable, beradaptasi. Nah, fungsi BRM tadi yang kita susun itu adalah agar bisnis model kita tetap relevan. Nah, jadi kalau saya menyampaikan adalah pilihannya cuma dua. Kita mau beradaptasi dengan kondisi market yang ada atau kita shifting marketnya, mencari market yang baru. Artinya kalau misalnya kita beradaptasi berarti misalnya tadi bisa apa namanya selama ini kanal pemasarannya hanya full totally digital gitu. Nah, beradaptasi bisa jadi oke mulai shifting sebagian dengan buka offline. Kemarin saya waktu di Bandung ketemu dengan beberapa teman-teman yang selama masa pandemik 2 tahun berturut-turut itu dia penjualan Korean food-nya itu luar biasa. Hari ini dia sudah mulai masuk ke ranah offline. Kenapa? Dia bilang omsetnya sudah tinggal hanya seperempatnya saja dan ini sudah mulai dibangun lagi untuk menambah ke offline. Satu itu namanya shifting. Yang kedua, mau nggak mau kita menyesuaikan dengan produk. Ya caranya kita bisa cari supplier yang lebih murah, kita mungkin bisa mengganti produk substitusi grade B. Jadi artinya kita membuat sub brand baru, ada brand A yang selama ini agak mahal, terus kita buat brand tambahan yang memang agak murah yang bisa beradaptasi di market. Ya, tapi itu pilihan. Nanti kita akan melihat bisnis model Anda seperti apa. Nah, atau opsi plan B. Plan B-nya memang pasarnya diganti. Kalau memang pasar yang existing nggak bisa menyerap, ya mau nggak mau kita jual di pasar yang berbeda. Nah, ini tentu mekanisme pendekatannya berbeda. Nah, di bisnis model itu nanti kita akan berbicara target market, retargeting, leverage. Nah, di BRM itu nanti kita akan bedah. Oh, target market Anda siapa? Terus leverage-nya apa? Nilai tambahnya perlu disesuaikan atau tidak? Apakah Anda vendor? Ataukah Anda sebagai manufaktur? Maksudnya apakah kita memproduksi barang sendiri atau kita ngambil dari orang lain? Karena berbeda pendekatan. Kalau kita ngambil kan tinggal ganti barang gampang. Kita kena tidak produksi. Tapi kalau kita produksi, nah maka mau nggak mau kita harus menyesuaikan marketnya. Nah ini hal-hal kayak gini nanti yang lebih detail. Tapi poinnya, kata kuncinya apa? Adaptasi. Kalau kita nggak mau beradaptasi, ya cepat atau lambat kita juga akan punah. Gitu. Dan saya selama kurang lebih beberapa bulan terakhir itu banyak melakukan re-engineering. Re-engineering itu perubahan bisnis model di klien-klien. Jadi kita apa namanya tata ulang model bisnisnya, kita tata ulang marketnya, pendekatannya gitu. Ini yang mungkin bisa dilakukan. Contoh bahkan di salah satu klien kami mulai menggeser dari porsi ads ke organik. Jadi budget iklan di salah satu klien saya itu kurang lebih sekitar 100 sampai 150 juta per bulan. Iklannya aja ya, bukan omset ya. Iklannya 100 sampai 150 juta. Yang tadinya masuk semuanya ke Facebook kan sekarang udah mulai digeser. Sebagian ditaruhnya ke organik. Jadi kita mulai bangun kanal yang ya apa yang namanya istilahnya yang di bawah kontrol atau kendali kita sendiri. Nah, itu kira-kira sedikit banyak contoh yang bisa dilakukan. Tapi poinnya jangan menyerah ya.
tetap beradaptasi, tetap berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa, ya. Nah, lebih Ya. detail kalau mau lebih banyak bisa belajar dari teman-teman mentor BRM yang terdekat ada di kotanya. Kalau mau belajar langsung dengan saya bisa datang ke workshop kita besok. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Coach atas saran-saran dan ilmunya. Ditunggu di Lunar Academy nanti tanggal 19-20. Insya Allah, Ya. insya Allah Coach. Coach Ridwan, masih ada waktu, ada satu lagi pertanyaan dari Pak Jimmy. Udah lewat setengah jam nih. Apa masih diperkenankan untuk yang resen ini, Coach? Oke, silakan. Ya, baik Pak Jimmy Himawan, silakan langsung. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Saya Jimmy. Maaf sekali, Coach. Tadi saya menerima telepon dari klien sehingga tadi saya tidak mendengarkan dengan penjelasan di awal dengan baik. Tetapi saya ini ada suatu bisnis, Coach, yang mana saya mau mengembangkan bisnis ini, tetapi dengan cara yaitu saya mungkin kalau di scroll obrolannya itu saya yang tadi 20 jasa ekspedisi, konsultan pajak, dan software developer, seperti itu. Saya mempunyai itu. Akan tetapi yang lini bisnis yang baru yang sedang saya geluti ini berupa konsultan pajak. Coach. Yang mana saya selama ini masih baru 2 bulan inilah. Saya seperti itu, bergerak di bidang jasa, tetapi saya ingin mengembangkan ini secara kemitraan, Coach. Jasa tapi kemitraan, seperti itu. Lah, saya maaf sekali, saya nggak mendengarkan dengan baik. Apakah di Lunar Academy ini bisa membantu saya untuk jasa tetapi dimitrakan, Coach, seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you Pak Jimmy pertanyaannya. Sangat mungkin. Kenapa saya bilang sangat mungkin? Karena banyak sekali bisnis jasa yang dimitrakan. Saya punya bisnis jasa juga yang sudah saya mitrakan. Gitu. Saya punya klien di Surabaya, mungkin yang mirip-mirip dengan Anda, namanya Pop Jasa. Pop Jasa di Surabaya, dia biro jasa, dia ngurus legalitas, perizinan, dan juga konsultan pajak. Nah, jadi di dalam usahanya salah satunya ada SAF, namanya SAF ini konsultan pajak. Ada 3 brand yang dia kembangkan, ada Pop Jasa, Jasa Murah, sama SAF. Jadi Pop Jasa ini lebih ngurusin tentang perizinan, Jasa Murah juga sama, dan ada SAF namanya biro jasa. Sekarang ketika kami tangani sudah kurang lebih sekitar 30-an cabang, kalau nggak salah 30 atau 34 gitu ya. Nah, itu cabang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Ya, kenapa kok dia bisa buka cabang atau bisa dimitrakan? Karena sebenarnya pada dasarnya bisnis apapun itu bisa dimodeling kalau kita punya bisnis modelnya. Tinggal nanti mekanisme kemitraannya seperti apa. Nah, ini nanti seberapa kuat Anda bisa untuk membackup mitra-mitranya. Contoh misalnya apakah di backupnya tersentralisasi, terpusat semuanya. Jadi artinya konsultan-konsultannya di pusat, mitra hanya menerima klien lalu nanti dikerjakan semuanya di pusat, atau Anda mampu meregenerasi dengan network, dengan kader yang dia bisa dibagi di cabang. Jadi ketika ada orang mau bermitra misalnya di Surabaya, ada yang mau bermitra di Semarang, ada yang mau bermitra di Jogja, operasionalnya mereka nanti seperti apa? Apakah nanti Anda bisa nyuplai tenaga ahlinya? Atau karena jasa itu pasti merekat pada tenaga ahli, atau nanti semuanya mereka hanya admin yang semua data akan dikirim ke pusat. Nah, itu nanti bisnis proses dan bisnis modelnya akan dibedah. Nah, susun dulu BRM-nya. Setelah disusun BRM-nya, nanti baru bisa BRM itu bisnis roadmap ya, bisnis modelnya. Lalu nanti baru bisa dilihat kompetensi Anda seperti apa. Apakah kompetensi Anda itu terpusat atau Anda mampu untuk menduplikasi kompetensi itu untuk di setiap cabang. Nah, itu nanti yang dipetakan gitu. Jadi kalau ditanya mungkin, sangat mungkin. Karena saya punya klien yang sudah kita kembangkan di beberapa cabang. Anda boleh cek, nanti itu ada namanya Pop Jasa, yang dia salah satunya ada bidangnya adalah jasa konsultan pajak. Kira-kira begitu Pak Jimmy. Ya. Jadi kalau ditanya mungkin, sangat mungkin. Baik, jadi sangat mungkin Pak Jimmy. Jadi silakan bergabung nanti biar mendapatkan penjelasan yang lebih detail nanti ya di tanggal 19 dan 20. Mungkin sebelum kita tutup, Coach, mungkin ada closing statement dari Coach Ridwan ya, karena ini udah. Oke, closing statement saya, teman-teman, saya diminta sama Pak Kai untuk diundang jadi narasumber di program BRM besok di Jabodetabek.
Dan sebenarnya saya sudah mengurangi jadwal saya karena sudah banyak mentor-mentor BRM di Indonesia. Total data yang sudah bergabung dengan program mentoring BRM itu ada alumninya sudah hampir 100. Jadi saya merasa waktu saya sudah harus waktunya berbagi panggung dengan teman-teman gitu ya. Di Jakarta pun sudah ada banyak sekali mentor-mentor BRM. Yang certified juga ada beberapa. Jadi kemarin ketika Pak Kai minta untuk acara di Jakarta sebenarnya apa namanya ya karena apa namanya saya menghargai beliau jadi saya penuhin gitu ya. Nah, jadi momen ini bukan momen yang sering atau bukan momen yang saya setiap bulan buat acara atau buat kelas seperti ini. Dan mungkin tahun ini di Jabodetabek saya buat acara cuma sekali ini aja. Jadi manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya ya teman-teman semuanya. Karena mungkin dalam setahun saya tidak lebih dari 4 kali sekarang yang secara personal pribadi saya membuat acara. Jadi tahun ini paling cuma ada sekali di Jakarta besok dan nanti mungkin ada akhir tahun bulan November kalau nggak salah di Malang ya. Nah maka manfaatkan sebaik-baiknya buat teman-teman semua. Karena apa? Karena seberat apapun masalah bisnis Anda, serumit apapun masalah bisnis yang sedang Anda hadapi, itu adalah anugerah yang sedang Tuhan berikan, Allah berikan kepada kita untuk kita mengupgrade diri naik kelas. Jadi apapun yang kita hadapin bukan kebetulan. Jadi apapun yang kita hadapin itu adalah sudah sesuatu yang sudah diperjalankan. Maka tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah menerima dengan sepenuh hati apa yang sudah diberikan, belajar berikhtiar semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalahnya dan mempersiapkan diri untuk naik kelas. Ya, ibarat kita sekolah, ujian itu didatangkan untuk kita naik kelas. Maka tugas kita apa? Belajar, kalau perlu bimbel, kalau perlu les, cari guru privat. Untuk apa? Bisa menghadapinya dan kita bisa untuk naik kelas. Maka teman-teman semua yang punya keluangan waktu, tenaga, biaya, dan seterusnya, yuk ketemu belajar bareng. Tapi bagi yang nggak bisa, ya kita tidak pernah memaksa karena peluang ini tidak apa ya namanya bukan satu kebetulan. Anda bisa datang bareng ngelihat bertemu di forum ini ya. Maka yang bisa datang, alhamdulillah. Bagi yang nggak bisa, semoga malam hari ini bermanfaat. Semoga ada ilmu yang bisa Anda ambil. Dan seandainya pun hari ini bisnis Anda sedang terdampak, jangan pernah berkecil hati, tapi teruslah berusaha untuk bisa melewatinya. Kenapa? Karena ujian didatangkan bukan untuk menyakiti kita, tapi ujian didatangkan untuk mengangkat derajat kita. Naik kelas dengan cara belajar, upgrade diri, upgrade kapasitas Anda. Terima kasih teman-teman semua. Ya, semoga semuanya yang hadir hari ini Allah mudahkan urusannya. Allah berikan keringanan dalam setiap aktivitasnya dan juga Allah berkahi dalam setiap bisnisnya. Semoga teman-teman semua bisnisnya bertumbuh, berkah berlimpah, dan juga bisa menjadikan dari rizki itu menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah dan semoga menjadi bekal kita untuk bisa ke surga ya teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata, yang baik-baik datang dari Allah, kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan dan mohon ridhonya. Dan buat teman-teman semua yang sudah hadir, terima kasih yang sebesarnya. Doa bil doa, doakan saya juga, doakan keluarga kami juga ya. Terima kasih teman-teman semua. Saya Edi Billahi Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasih, Coach. Masya Allah ya. Jadi ujian datang. Pamit ya. Ya, Karena langsung ini ya. harus lanjut perjalanan, besok pagi saya ada raker di klien, belum prepare sama sekali. Monggo silakan Ya. dilanjutkan. Terima kasih, Coach. Jadi teman-teman silakan ya kita terus belajar. Jadi ujian datang itu untuk mengangkat derajat kita dan intinya adalah kita belajar terus memperbaiki bisnis kita, belajar dari coach-coach yang terbaik. Apalagi ini adalah kesempatan yang sangat langka karena mungkin tahun ini hanya 1 kali Coach Ridwan akan mengajar di Lunar Academy. Jadi teman-teman, ini adalah kesempatan yang terbaik, silakan dimanfaatkan. Kotanya tinggal 10, jadi silakan japri ke saya nanti untuk mendapatkan investasi yang terbaik, memanfaatkan kesempatan yang langka ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Pak Andre, dan semua tim dari BKM, dari Lunar Academy. Saya tunggu teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.